Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Yohanda Iksan akan menjawab pertanyaan 2 dari 8 pertanyaan. Yang pertama, sejauh mana batas-batasan yang diatur dalam Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi penyebaran berita palsu atau informasi merugikan? Undang-Undang ITE Jilid 2 adalah revisi kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Januari 2024. Revisi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan internet dan media sosial, serta mencegah penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat merugikan kepentingan umum. Salah satu perubahan yang dilakukan dalam revisi ini adalah menghapus pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui saluran elektronik. Pasal ini sering dianggap sebagai pasal karet yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi. Salah satu perubahan yang dilakukan dalam revisi ini adalah menghapus pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui saluran. Salah satu perubahan yang dilakukan dalam revisi ini adalah menghapus pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui saluran elektronik. Salah satu perubahan yang dilakukan dalam revisi ini adalah menghapus pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui saluran elektronik. Pasal ini sering dianggap sebagai pasal karet yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan pendapat atau kritik. Sebagai gantinya, revisi ini menambahkan dua pasal baru, yaitu pasal 27A dan 27B, yang mengatur tentang penyerangan kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, serta penyebaran informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan fitnah, kebencian, atau permusuhan terhadap seseorang atau kelompok orang tertentu berdasarkan suku, agama, ras, atau antar golongan. Revisi Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau revisi UU ITE ini telah disetujui DPR dalam rapat paripurna Selasa 4 tanggal 4 bulan 12 2023. Ada 20 perubahan hingga revisi undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau revisi Undang-Undang ITE ini telah disetujui DPR dalam rapat paripurna Selasa tanggal 4 bulan 12 2023. Ada 20 perubahan hingga tambahan dalam substansi revisi Undang-Undang ITE Jilid kedua. Dalam rapat paripurna itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Qaris Al-Masyari menjelaskan dalam pengambilan keputusan tingkat 1 di Komisi DPR telah disetujui beberapa substansi terkait dengan pasal perubahan atau pasal sisipan dalam Undang-Undang ITE. Pada rapat kerja pengambilan keputusan tingkat 1 tentang perubahan kedua atas substansi pasal yang dimaksud dibacakan oleh Abdul Qaris. 1. Considerance menimbang. Kedua, ketentuan mengenai informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. 3. Perubahan ketentuan mengenai tanda tangan elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi elektronik yang wajib berbadan hukum. 4. Penambahan ketentuan mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik. 5. Menambah penjelasan pasal mengenai andal aman beroperasi sebagaimana mestinya dan bertanggung jawab. 6. Penambahan ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan perlindungan bagi anak menggunakan atau mengakses sistem elektronik. 7. Penambahan ketentuan
mengenai Adapun substansi, pasal yang dimaksud dibacakan oleh Abdul Karis. 1. Konsideran menimbang. 2. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. 3. Perubahan ketentuan mengenai Adapun substansi, pasal yang dimaksud dibacakan oleh Abdul Karis. 1. Konsideran menimbang. 2. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. 3. Perubahan ketentuan mengenai tanda tangan elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik yang wajib berbadan hukum. 4. Penambahan ketentuan mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik. 5. Menambah penjelasan pasal mengenai andal, aman, beroperasi. Adapun substansi, pasal yang dimaksud dibacakan oleh Abdul Karis. 1. Konsideran menimbang. 2. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. 3. Perubahan ketentuan mengenai tanda tangan elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik yang wajib berbadan hukum. 4. Penambahan ketentuan mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik. 5. Menambah penjelasan pasal mengenai andal, aman, beroperasi sebagai mestinya dan bertanggung jawab. 6. Penambahan ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik. 7. Penambahan ketentuan mengenai memberi sanksi kepada penyelenggara sistem elektronik yang tidak memberikan perlindungan bagi anak. 8. Penambahan ketentuan mengenai transaksi elektronik yang memiliki resiko tinggi bagi pihak serta menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikasi elektronik. 9. Penambahan ketentuan mengenai kontrak elektronik internasional yang menggunakan klausul baku yang dibuat oleh penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk diatur dengan hukum Indonesia. 10. Perubahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyiarkan, mempertunjukkan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, serta larangan kepada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. 11. Penambahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal yang dimaksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. 12. Penambahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk mendapatkan suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. 13. Perubahan ketentuan tentang larangan kepada setiap orang yang sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan, menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. 14. Perubahan ketentuan mengenai larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. 15. Perubahan rujukan pasal ketentuan larangan kepada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan
yang larangan dan mengakibatkan kerugian material. 16. Perubahan ketentuan mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses dan memerintahkan untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum, muatan pornografi, perjudian, dan lain-lain. 17. Penambahan ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif. 18. Penambahan ketentuan mengenai kewenangan PPNS. 19. Perubahan ketentuan pidana. 20. Ketentuan peralihan terkait pemberlakuan beberapa pasal perubahan Undang-Undang ITE sampai dengan diberlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dampak psikologis. Revisi Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat memiliki dampak positif maupun negatif bagi kesehatan mental individu, tergantung pada bagaimana individu memahami dan mengimplementasikan perubahan-perubahan yang ditetapkan dalam revisi tersebut. Dampak positifnya adalah bahwa individu dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakan sistem elektronik, seperti media sosial, e-commerce, atau e-government, karena adanya perlindungan dan saksi bagi mereka yang melanggar aturan-aturan yang berlaku. Dampak negatifnya adalah bahwa individu dapat merasa lebih takut dan cemas dalam menggunakan sistem elektronik karena adanya ancaman atau gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau tidak jujur dalam menyebarkan informasi atau dokumen elektronik. Dampak sosial. Revisi Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat memiliki dampak positif maupun negatif bagi hubungan sosial individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak positifnya adalah bahwa revisi Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat meningkatkan kualitas informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, serta memberantas hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Dampak negatifnya adalah bahwa revisi Undang-Undang ITE Jilid 2 dapat menimbulkan konflik sosial antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan atau kepentingan yang berbeda-beda. Jawaban pertama saya tersebut dirangkum dari kompas.com. Bagaimana kita menemukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan pendapat secara online dan kebutuhan untuk mengatur konten demi mencegah penyebaran informasi yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif? Keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan pendapat secara online dan kebutuhan untuk mengatur konten adalah tantangan yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Kebebasan pendapat secara online adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Namun, kebebasan pendapat secara online juga diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi diri sendiri, orang lain, atau masyarakat. Evolusi internet telah mengubah lanskap kebebasan berekspresi secara mendasar secara global. Di era digital, setiap orang memiliki akses yang belum pernah ada sebelumnya terhadap informasi dan kemampuan untuk mengekspresikan pemikiran mereka di berbagai platform online. Para ahli menekankan sifat internet yang memberdayakan menyediakan ruangan virtual di mana beragam suara dapat didengar, mendorong cita-cita demokrasi dan keterkaitan global.
Namun, kebebasan yang baru ditemukan ini bukannya tanpa tantangan. Kekhawatiran muncul terkait penyebaran informasi yang salah, meningkatnya ujaran kebencian, dan potensi ruang daring menjadi tempat berkembang biaknya radikalisasi. Para ahli berpendapat mendamaikan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dengan kebutuhan akan perilaku online yang bertanggung jawab merupakan tugas yang sulit yang sedang dihadapi oleh pemerintah seluruh dunia. Beberapa konsekuensi negatif yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab secara online adalah menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, fitnah, atau provokasi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, menyebarkan pornografi, kekerasan seksual, atau radikalisme yang dapat melanggar norma hukum dan moral, menyebarkan data pribadi, identitas palsu, atau konten ilegal yang dapat merugikan hak cipta, privasi, atau keamanan seseorang, menyebarkan konten negatif yang dapat merusak citra diri sendiri atau orang lain. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan regulasi konten online yang seimbang dan transparan. Regulasi konten online harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti tujuan dan manfaat dari regulasi konten online bagi penegakan HAM dan perlindungan masyarakat. Hak dan kewajiban dari para pembuat konten online dapat menyampaikan informasi secara bertanggung jawab. Standar dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi konten online serta sanksi-sanksi yang diberikan. Partisipasi dan pengawasan dari masyarakat sipil dalam proses pembuatan dan revisi regulasi konten online. Salah satu contoh studi kasus tentang keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan pendapat secara online dan kebutuhan untuk mengatur konten adalah kasus penyebaran video dengki, deepfake, di Indonesia. Video dengki adalah video yang dibuat dengan menggunakan teknologi artificial intelligence untuk mengganti wajah atau suara seseorang dengan orang lain. Video dengki dapat digunakan untuk tujuan humor, seni, atau edukasi. Namun video dengki ini juga dapat digunakan untuk tujuan manipulatif, seperti menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, atau pornografi. Pada tahun 2020, Komnas HAM melakukan survei terhadap 1.200 responden tentang persepsi mereka terhadap media sosial dan internet di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 36% responden merasa tidak bebas dan tidak aman menyampaikan ekspresinya di media sosial dan internet. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya video dengki menyebar luas di media sosial. Di Indonesia, kerangka hukum untuk regulasi konten online memiliki banyak aspek. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan utama yang memberikan pedoman untuk penanganan informasi dan transaksi elektronik. Namun amandemen terhadap Undang-Undang ITE telah memicu kontroversi dengan para kritikus yang mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan untuk membungkam perbedaan pendapat. Pengawasan konten online di Indonesia melibatkan beberapa badan regulasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, memainkan peran penting dalam memantau dan mengatur konten digital. Keberadaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang media siber lebih jauh mencerminkan persinggungan antara pertimbangan agama dan konten online. Terlepas dari kerangka hukum dan peraturan yang ada, masih ada tantangan dalam implementasi dan penegakan peraturan konten online di Indonesia. Ambiguitas dalam ketentuan hukum, besarnya volume konten online, dan pesatnya kemajuan teknologi menimbulkan rintangan yang signifikan. Selain itu, kekhawatiran mengenai penegakan hukum yang tebang pilih dan potensi penyalahgunaan peraturan untuk tujuan politik memperumit lanskap regulasi. Komnas HAM kemudian melakukan FGD dengan para pemangku kepentingan terkait regulasi konten online di Indonesia pada tahun 2021. Dalam FGD tersebut, Komnas HAM mendapatkan masukan dari berbagai pihak tentang bagaimana cara mengatur video dengki agar sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Beberapa masukan antara lain
Membuat definisi operasional tentang apa itu video dengki serta kriteria-kriteria untuk menentukan apakah suatu video dengki termasuk dalam kategori hukum tertentu, misalnya ujaran kebencian. Membuat mekanisme pengaduan publik bagi masyarakat sipil yang untuk melaporkan adanya video dengki yang melanggar norma hukum atau moral. Membuat mekanisme penegakan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya video dengki yang melanggar norma hukum atau moral serta memberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan. Membuat mekanisme edukasi bagi para pembuat konten online untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan mereka dalam membuat video dengki yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan etika. Membuat mekanisme kemitraan antara pemerintah, swasta, akademis, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan teknologi dan standar untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran video dengki yang berbahaya. Tantangan seputar kebebasan berekspresi dan regulasi konten online di Indonesia, temuan-temuan kualitatif menyoroti kerumitan di dalam kerangka regulasi yang mengindikasikan adanya kebutuhan akan kejelasan yang lebih besar mencegah potensi penyalahgunaan, penegakan hukum yang selektif dan potensi motivasi politiknya muncul sebagai masalah penting, yang menekankan pentingnya mekanisme yang transparan dan akuntabel. Dampaknya terhadap para pembuat konten yang terlihat jelas baik secara kualitatif maupun kuantitatif, menggarisbawahi perlunya mendorong lingkungan yang mendorong suara yang beragam tanpa rasa takut akan pembalasan. Dengan demikian, regulasi konten online yang seimbang dan transparan dapat membantu menciptakan ruangan online yang aman, sehat, dan demokratis bagi semua orang. Jawaban kedua saya tersebut dirangkum dari kompas.com juga.